Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini saya minta izin untuk buka masker saya karena kemarin habis selesai karantina, jadi sudah di PCR, jadi aman. Jadi lebih baik saya ngomongnya tanpa masker. Setuju ya? Terima Tuhan. Lebih baik karena saya udah di PCR, jadi saya berani buka masker. Karena kalau pakai masker kayaknya untuk bagikan firman Tuhan rasanya sulit. Yes, haleluya. Oke, shalom semuanya sekali lagi. Saya senang bisa kembali ke kampung halaman saya di Tokyo, di Jepang ini. Ya, saya mencoba beberapa makanan Natsukashi no Aji ya maksudnya. Natsukashi Aji yang ada di Jepang ini, cobain beberapa dan saya sama Joshua explore ramen dan sebagainya karena itu mengenang kembali karena rasa itu tidak bisa dilupakan. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Mari tundukkan kepala kita sama-sama. Bapak ucap syukur buat hari ini, kami percaya Tuhan bicara buat saya pribadi, buat kami semua, sampaikan menjadi isi hatimu Tuhan. Biar kami semua pulang tidak dengan hati yang sama, tapi kami boleh bertumbuh, kami semakin mengenal Engkau, kami semakin belajar banyak hal, dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan hati kami akan menjadi tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Tema kita masih look on us, artinya bicara tentang melihat ke dalam diri kita, melihat kepada kita. Sometimes, Sometimes kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup itu akan terus semuanya sama, semuanya baik-baik, semuanya lancar, semuanya mulus. Saya kasih tahu bahwa hidup itu ada namanya ups and down. Ada namanya, kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di lembah, kadang-kadang kita berada di bawah. Nah itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang semua orang, kita semua akan menghadapi dan kita semua akan mengalami. Makanya kenapa saya tulis di situ, life has its ups and down. Hidup itu mempunyai namanya waktu kita sedang berada di atas dan juga waktu kita sedang berada di bawah. Jadi kalau kita lihat Jepang sendiri punya 4 musim. Betul, ada musim, kalau sekarang kita masuk musim spring, musim semi gitu ya. Mungkin nanti lagi musim panas, kemudian musim dingin, balik lagi, kemudian musim gugur, kemudian balik lagi, kemudian musim dingin. Diputar terus cycle-nya. Sama dalam kehidupan kita ada namanya ups and down. Ada namanya hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, ada juga hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang namanya kita mengalami kelimpahan, ada juga kita mengalami namanya kekurangan. Ada juga kita mengalami namanya kemenangan, kita mengalami breakthrough, kita mengalami terobosan, tapi ada juga kita mengalami namanya kesulitan. Semua setuju dengan saya? Semua orang, baik Anda orang percaya ataupun belum, kita semua akan mengalami itu. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang belum percaya? Saya maksud ada beberapa hal yang saya akan bagikan supaya kita semua tahu. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu bahwa kita nggak akan bisa benar-benar mengapresiasi pada waktu kita di atas kalau kita belum mengalami yang namanya downs. You will never fully appreciate the ups unless you have some downs. Kita nggak akan pernah apresiasi waktu kita berada di atas kalau kita belum pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami masa-masa sulit, waktu kita berada di atas kita bisa melihat dan kita bisa bersyukur, bahkan kita bisa menikmati dengan baik. Nah karena itu Tuhan izinkan beberapa downs atau beberapa keadaan membuat kita berada di lembah, ada maksud Tuhan. Supaya kita dibentuk, supaya kita diproses. Amin. Saya nggak tahu mungkin kondisi Anda seperti apa, tapi yang jelas Tuhan akan pakai segala situasi yang ada dalam kehidupan kita, itu membentuk kita, mempersiapkan kita, mengasah kita, mempertajam dengan kita, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kenal Tuhan, semakin kita bisa melihat bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang baik buat kita. Walaupun sekarang ini kita bisa belum lihat itu semua. Tapi Tuhan siapkan itu semua untuk kita bisa nanti, waktu kita berada di titik atas, kita bersyukur bahwa ternyata kita sudah lewati banyak hal, dan keadaan yang sebelumnya yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan bentuk kita, siapkan kita sehingga kita bisa berada sampai di situ. Saya bersyukur sekali saya berada di Jepang hampir 9 tahun di sini. Jadi ini seperti saya bilang, kampung halaman saya sebelumnya. Dan waktu 2014 kita pulang, saya belajar banyak hal selama di Jepang ini, segala hal. Dan itu berguna buat saya waktu saya melayani ada di Bandung. Saya sekarang di Bandung. Dan itu berguna sekali buat saya dan memberikan banyak hal buat saya. Bagaimana saya belajar di sini dan kemudian ketika saya berada di Indonesia, saya sangat bersyukur sekali saya punya kesempatan untuk bisa belajar. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan banyak hal di dalam kehidupan kita.
Karena ada hal yang besar yang Tuhan mau persiapkan buat kita. Tapi kadang-kadang kita nggak mengerti. Dan kadang-kadang kita marah, kita mengeluh sama Tuhan. Rasanya kok kayak gini hidup gitu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ups and down ada semua dalam kehidupan kita. Baik Anda orang percaya ataupun belum. Saya mau kasih tahu bahwa apa yang membuat kita berbeda dengan orang yang belum percaya. Poin saya yang pertama adalah kita mewarisi namanya kerajaan surga. Jadi bukan berarti kalau kita mewarisin kerajaan surga, kita merasa hidup kita merasa kita lebih tinggi level daripada orang di luar sana. Itu adalah salah. Justru kita memiliki panggilan untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang di luar sana yang belum percaya. Supaya mereka juga mengalami Tuhan, supaya mereka juga bertemu Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka mengalami kasih Tuhan juga sama seperti kita mengalami. Nah tapi pertanyaannya sayangnya adalah banyakkan kita sebagai orang percaya, kita sendiri meragukan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya ketika ditanya kamu yakin gak masuk dalam kerajaan surga? Masih beberapa yang jawab mereka gak yakin. Sayang sekali. Padahal Yohanes 3:16 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan tuh mengaruniakan anak yang tunggal, mengaruniakan Yesus buat kita supaya kita yang percaya kepada Kristus itu beroleh hidup yang kekal. Artinya punya kesempatan masuk dalam kerajaan surga. Tapi sayangnya kita semua yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kalau ditanya yakin gak masuk surga? Masih jawabannya masih belum jelas. Nah itu yang hari ini saya mau kasih tahu bahwa ketika Anda mengaku dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Anda satu-satunya dalam kehidupan Anda mengizinkan dia masuk dan bertata dalam kehidupan Anda sudah punya tiket masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi kalau ditanya jangan, nggak tahu ya saya masih belum yakin gitu dah, gitu ya. Udah pasti. Saya bacain ayat lagi dalam Efesus 2 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulunya jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tadinya jauh udah menjadi dekat karena apa? Karena pengorbanan Kristus, karena darah Kristus. Tadinya kita nggak berhak dapat apapun. Semua janji Tuhan, semua penyertaan Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan kita nggak dapat. Tapi karena pengorbanan Kristus kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru pribadi, kita dapat chance, dapat kesempatan untuk bisa menerima semua yang baik yang Alkitab katakan. Tapi seringkali kita nggak percaya bahwa kita yakin dan kita bisa menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita. Yakobus 2 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi apa? Ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu dengan jelas dikasih tahu bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Amin. Boleh lihat wajahnya kanan kiri, ini muka-muka orang yang ahli waris dari kerajaan surga. Kasih lihat mukanya kanan kiri, lihat benar. Walaupun ada masker, kita bisa lihat, betul? Matanya bisa terlihat dengan baik. Jadi jangan sampai ketika Anda nggak yakin bahwa Anda memiliki kerajaan surga, Anda mewarisi kerajaan surga. Nah yang kedua yang membedakan kita dengan orang di luar di sana adalah kita sebagai orang percaya, kita memiliki tujuan yang jelas. Kita memiliki tujuan yang jelas. Hidup kita tuh punya tujuan yang jelas. Banyak orang di luar sana mencari tujuan hidupnya apa. Aku harus kemana? Apa yang harus aku lakukan? Gak tahu bagaimana. Tapi kita di dalam Tuhan, saya kasih tahu bahwa kita mempunyai tujuan yang jelas. Saya bacakan ayatnya dalam Roma 11 ayat 36. Dikatakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya undang kita semua boleh baca bersama-sama ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi dialah kemuliaannya sampai selama-lamanya. Bukankah itu luar biasa? Tujuan hidup kita udah jelas. Tujuan hidup kita apa? Dari dia kita tahu bahwa hidup kita. Kemudian apa? Oleh dia. Untuk dia, bahkan kepada dia hidup kita. Dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Hidup kita adalah hanya untuk Tuhan. Tujuan hidup kita adalah hanyalah untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dengan apapun yang kita miliki, entah mungkin kita yang sedang studi, yang belajar, yang kerja, dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita lakukan harus memuliakan Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan, harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah itu tujuan hidup kita, nggak ada yang lain. Kalau Anda masih mencari tujuan hidup Anda boleh datang sama Tuhan hari ini untuk berkata bahwa Tuhan mulai hari ini saya mengerti bahwa tujuan hidup saya adalah untuk Engkau. Dan Anda bisa menemukan bagaimana Tuhan bisa menyediakan, memakai segala sesuatu yang dalam kehidupan Anda untuk memuliakan Tuhan. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini ada maksudnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan karena iseng. Dia nggak ciptakan saya, nggak ciptakan Helmi, itu karena iseng, enggak. Tapi setiap kali dia menciptakan sesuatu, terlebih lagi manusia, ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada dan saya punya masa depan yang jelas. Nah itu yang kita perlu pegang. Karena segala sesuatu ada maksudnya, maka kita tuh harus belajar untuk melihat, untuk bisa menghidupi dengan baik. Everything that happens has its own purpose. Live it, love it, and learn from it. Artinya kita segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita udah ada purpose-nya kalau Tuhan izinkan. Maka kita belajar untuk menghidupi, belajar untuk mencintai, dan belajar dari kehidupan kita. Apalagi dalam 2 tahun pandemi ini, sekarang kita masuk masa endemi ya, endemi sudah akan berakhir, 2 tahun pandemi ini. Saya belajar untuk melihat bahwa apa yang bisa membuat saya masih bertahan hidup. Live it ya, istilahnya kita belajar untuk bisa bertahan hidup. Saya melihat bahwa janji Tuhan yang membuat saya bisa terus bertahan, membuat saya berpikir bahwa hidup ini masih ada masa depan. Awal-awal pandemi luar biasa mencekam dan luar biasa, saya yakin Jepang juga mencekam dan dengan luar biasa betul. Tapi yang jelas di situ saya pegang janji Tuhan, saya percaya bahwa masa depan saya masih ada. Saya percaya dan saya pegang janji Tuhan. Terus yang kedua, apa yang saya sukai waktu dalam kondisi seperti itu? Nah tahu kita nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa kemana-mana. Saya biasanya harus traveling beberapa kota dan itu sudah tahu dalam kalender saya ada beberapa, saya harus visit beberapa. Dan waktu itu karena pandemi saya mau nggak mau harus stay ada di Indonesia dan di rumah itu. Jadi saya bisa melihat anak saya yang ketiga bertumbuh dewasa, bertumbuh dia menjadi istilahnya dari waktu dia 2 tahun sebelumnya dia masih bayi 1 tahun, sekarang dia berumur usia 3 tahun. Masa pertumbuhan dia dari 1 sampai 3 tahun, saya ada di situ. Bahkan bukan cuma itu, saya bisa punya waktu bersama dengan anak-anak dan saya bisa ngajakin mereka untuk berdoa bersama, devotion sama-sama. Walaupun kadang-kadang mereka nggak ngerti jadi pergumulan doa kita, tapi saya share sama mereka. Which is dulu kita jarang lakukan, sekarang kita sering lakukan. Nah itu yang saya suka dari kondisi pandemi itu. Dan apa yang saya pelajari dari situasi 2 tahun itu? Saya belajar banyak hal. Saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Saya belajar untuk yang namanya slow is fast. Artinya kalau kita berjalan perlahan, itu sebenarnya kita sedang berjalan cepat. Segala sesuatu yang terjadi walaupun pelan, itu akan bisa mengalami percepatan di kemudian harinya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas saya belajar tentang lebih banyak berkorban. Dan saya belajar banyak hal. Ya, karena saya tipenya suka masak, saya belajar banyak resep yang baru juga gitu ya. Jadi itu pun nggak kalah. Kenapa? Saya belajar banyak hal. Jadi karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari segala sesuatunya ada rencana Tuhan, ada purpose-nya Tuhan, maka kita belajar untuk benar-benar menghidupi dengan baik. Belajar mencintai kehidupan yang Tuhan kasih. Dan belajar untuk mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari keadaan kita, dari kejadian kita, dari masalah kita, dari kondisi kita.
saya yakin kita akan bisa belajar banyak hal. Amin. Yang ketiga adalah kita memiliki namanya penyertaan Tuhan. Sebagai orang percaya kita memiliki penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak lebih banyak mengandalkan kemampuan kita daripada kita mengandalkan kemampuan Tuhan. Lebih banyak ketika kita sudah mentok, sudah nggak ada jalan keluar, baru kita minta bantuan Tuhan. Harusnya ada masalah kita datang sama Tuhan. Ada tantangan kita minta bantuan sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak perlu usaha, kita perlu mengusahakan, tapi di satu pihak kita perlu datang sama Tuhan. Karena saya kasih tahu bahwa Tuhan itu siap menolong kita. Jesus is ready to help you, but are you ready to receive His help? Artinya Tuhan Yesus itu siap menolong kita, tapi pertanyaannya apakah kita siap menerima pertolongan dari Tuhan? Karena ketika Tuhan memberikan pertolongan, itu di luar dari apa yang kita harapkan, bahkan melebihi dari ekspektasi kita. Tadi tengah jalan saya ngobrol sama Joshua mengenai tentang ekspektasi, which is tema saya untuk minggu depan nanti, tentang ekspektasi. Bahwa Tuhan tuh memberikan pertolongan itu melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan dan kita doakan. Nah pertanyaannya apa kita siap menerima jawaban doa yang jauh melebihi dari apa yang kita doakan? Anda ingat cerita ada orang buta, orang lumpuh yang duduk di pintu gerbang indah. Kemudian Petrus dan Yohanes lagi sedang menuju ke bait Allah, masuk lewat pintu gerbang indah itu. Kemudian bertemu dengan orang lumpuh yang sejak lahir waktu itu. Kemudian orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, berharap dia mendapatkan uang dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku berikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, bangkit dan berjalanlah gitu ya. Kemudian ketika itu diangkat sama Petrus, kaki dan mata kaki menjadi kuat, lalu kemudian dia mulai berjalan, melompat, bahkan ikut masuk ke bait Allah. Orang lumpuh ini expect meminta pertolongan, mengemis istilahnya, dia bisa dapetin dana, dapetin duit dari Petrus dan Yohanes. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang menjawab mungkin doanya dia bukan dengan uang, tapi menjawab doanya dengan memberikan kesembuhan, supaya dia sendiri bisa cari uang untuk kebutuhan dia. Pertanyaannya seringkali kita nggak siap terima jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan yang seperti itu. Karena kita seringkali berpikir minta pertolongan Tuhan, kalau bisa seperti ini Tuhan. Padahal Tuhan berpikir jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Seringkali kita nggak siap menerima jawaban Tuhan yang berbeda dari yang kita doakan. Saya kasih tahu dia ada di situ siap menolong kita. Tapi seringkali yang membuat kita nggak siap adalah diri kita sendiri. Coba next slide, ini adalah toko yang bentuknya berantakan. Ada nggak situ gambarnya toko yang berantakan? Nah, suatu kali kalau Anda ke supermarket atau mungkin masuk ke suatu supermarket, ada dua supermarket mungkin sebelah-sebelahan, supermarket A dan supermarket B. Waktu masuk ke supermarket yang A, pas masuk ke sana Supa yang di sana masuk jebret, barangnya kayak gini. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang terima Anda, nggak ada yang bilang, iraisemasu, nggak ada yang bilang gitu ya. Terus kira-kira Anda mau teruskan langsung lanjut belanja di situ? Saya rasa Anda nggak mau, betul? Tapi kalau Anda masuk ke Supa yang B, semua udah rapi, sudah bersih, tertata dengan rapi, kemudian penjaganya udah tersenyum dari jauh sama Anda gitu ya. Kalau mungkin pakai masker nggak kelihatan, tapi matanya berbinar-binar gitu ya. Terus dari jauh dia teriak, iraisemasu gitu ya. Saya rasa kita akan lebih senang masuk ke sana, betul? Kenapa? Karena toko itu siap menerima Anda untuk belanja. Tuhan mau bekerja, Tuhan memberkati kita, Tuhan mau menolong kita. Tapi seringkali yang membuat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan gak sampai. Karena apa? Karena kitanya gak siap terima. Kitanya gak siap terima pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menerima pertolongan Tuhan? Simpel sekali, yaitu
Focus on God, not your problems. Kita belajar fokus sama Tuhan, bukan sama problems. Saya mungkin minta Helmi boleh maju ke depan. Iya, saya kasih ilustrasi di sini. Ini masalah, saudara. Kemudian ini saya bersama Helmi, saya adalah Tuhan Yesus. Tinggal kasih sedikit rambutnya agak panjang gitu ya. Kasih kumis, kemudian ada sedikit brewok, jadilah Tuhan Yesus. Dia jalan sama saya, kemudian kemanapun kita pergi. Dan waktu kita tunggu masalah di sini, ada masalah di situ, lalu seringkali kita modelnya begini. Entar dulu di sini. Kemudian kita lebih banyak jalan ke masalah kita fokus lebih banyak ke masalah, sehingga tadinya masalah kita pas waktu posisi di sini, itu kecil. Tapi karena kita fokus, kita seperti zooming problems kita, sehingga problems kita itu kelihatannya besar sekali. Dan Tuhan kelihatannya semakin kecil di situ. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kita bisa datang sama Tuhan di sini, kita bisa lihat dengan masalah itu tetap kecil, dan kita bisa lihat Tuhan yang ada sama-sama kita dalam keadaan besar. Sehingga untuk mengatasi itu kita bisa minta Tuhan, tolong, problem saya ada di situ, bantu Tuhan bagaimana. Kemudian kita serahkan sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesusnya ambil dong barangnya, pindahin. Udah didoain, kan diserahkan bebannya sama Tuhan. Ya gitu, kayak gitu. Bukankah itu lebih enak gitu ya? Kita lebih fokus sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, biar Dia yang take care problem kita. Bukan berarti kita nggak perlu usaha. Kita perlu usaha, tapi kita belajar menyerahkan. Take over Tuhan. Bukankah itu lebih mudah? Amin. Kasih tepuk tangan buat Helmi. Kita lebih banyak fokus sama kekuatan kita, kemampuan kita, sama problem, sehingga problem tadinya kecil jadi besar gara-gara kita yang zooming itu problem. Kita yang fokus sama problem itu. Saya ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Anda ingat bagaimana ketika Goliat datang dengan pasukan Filistin menantang barisan tentara Israel pada waktu itu. "Oi, mana? Dia tantang, maju sini, kita duel." Bahasanya saya ringkas gitu ya, duel. Terus kemudian gak ada satupun yang berani, bahkan Saul pun yang tingginya sekitar 1,8 meter, tingginya kayak saya 1,8, tinggi besarnya kayak saya gitu. Saul tuh sebesar itu, dan dikatakan dia salah satu orang yang paling tinggi zaman itu. Nah, Goliat tingginya sekitar 2,38 kira-kira. Mereka perkirakan sekitar gitulah ya. Itu cukup tinggi. Anda bisa bayangkan 2,38 itu mungkin ya gitulah tingginya ya. Nah, kemudian ditantang, gak ada satupun yang berani, bahkan Saul pun gak berani untuk maju. Nah, Daud ini kebetulan disuruh bapaknya nganterin makanan untuk cek sekalian kakak-kakaknya apakah baik, karena ada kakaknya disuruh ikut perang juga pada waktu itu, jadi tentara juga. Pas dia cek, dia dengar Goliat ini teriak-teriak nantangin bangsa Israel. Dan gak ada satu pun yang maju. Terus ditanya-tanya, kok bisa begini, dia cari tahu dan sebagainya. Nah, kita lihat sampailah kepada 1 Samuel 17 ayat yang 45. Jadi dia memutuskan untuk menghadapi Goliat ini. Dan dia coba pakai baju perangnya Saul, ternyata gara-gara itu saking beratnya dia gak bisa jalan, karena badannya saking kecilnya gitu ya. Gak bisa jalan, saking beratnya gitu ya. Kemudian yang luar biasa di situ dikatakan seperti ini, yang 45 dikatakan, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan kemudian setelah itu, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kemudian ayat yang ke-49, lalu Daud masukkan tangannya dalam kantung, diambilnya sebuah batu, dan diumban
Diumbannya maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu tertanam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuh tanpa pedang di tangan. Luar biasa. Daud itu tidak fokus kepada kepercayaan dirinya yang besar. Tapi dia menaruh kepercayaannya kepada Allah yang besar. Sometimes kita menaruh rasa percaya diri kita kepada diri kita sendiri. Tapi waktu saya belajar ini, dia bilang, kamu menantang barisan daripada Tuhan. Kamu datang dengan pedang, lembing, dan tombak. Aku datang dengan nama Tuhan, kata Daud. Bukankah itu kita belajar sesuatu? Harusnya kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang besar. Bukan kepercayaan diri kita. Dan saya yakin semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita bisa lihat kebesaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, gimana supaya kita bisa fokus sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak sama masalah kita. Kita bisa fokus mulai dengan doa. Fokus on God through prayer. Kita bisa dengan doa. Kenapa bisa dengan doa? Karena doa itu bukan mengubah keadaan. Ya. Prayer not only change things, but it changes you. Artinya prayer itu bukan cuma mengubah keadaan sekitar kita. Tapi yang paling utama adalah mengubah hidup kita. Mengubah diri kita. Sehingga kita tahu apa yang kita minta ini berkenan, cocok, sesuai yang dari Tuhan atau enggak. Amin. Seringkali kita belum siap menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita. Karena kita belum cukup dewasa. Karena kita belum ready untuk terima itu dari Tuhan. Nah, apakah Anda sudah berdoa minta pertolongan Tuhan hari-hari ini untuk setiap pergumulan yang Anda hadapi? Yang kedua, kita bisa fokus kepada Tuhan dengan apa? Dengan worship, dengan penyembahan kita sama Tuhan. Saya tahu bahwa ketika Anda mengandalkan kekuatan Anda, berarti Anda sedang berkata bahwa Anda mampu, Anda bisa. Nah, itu yang disebut namanya pride. Pride is not trusting God for your future. Ketika Anda merasa mampu, Anda merasa bisa, Anda merasa arogan, maka pride itu muncul. Tapi kalau kita namanya worship itu di mana waktu itu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu merendahkan diri kita? Karena rasa khawatir atau worry itu dikatakan comes from a place of pride. Waktu kita punya pride tinggi, waktu kita merasa kita mampu, kita bisa, dan seringkali kekhawatiran muncul di saat itu. Seringkali kita rasa khawatir kita mulai muncul. Nah, bagaimana supaya kita bisa merendahkan diri kita, bisa humble, bisa merendahkan diri kita? Satu-satunya cara kita dengan kita menyembah Tuhan. Karena dengan penyembahan, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan seperti ini. So humble yourself under the mighty power of God, and the right time He will lift you up in honor, give all your worry and cares to God, for He cares for you. Dikatakan di situ apa? Humble yourself dulu. Under apa? The mighty power of God. Dikatakan di bawah tangan Tuhan yang luar biasa. Dan pada waktunya, at the right time, waktu yang tepat, Dia akan mengangkat, dikatakan. Baru kemudian apa? Give all your worry to God. Ya, for He cares for you. Baru kemudian kita menyerahkan beban kita. Jadi waktu kita humble diri kita, waktu merendahkan diri kita dengan penyembahan kita kepada Tuhan, saya rasa khawatir kita akan hilang. Karena Tuhan minta the next step waktu kita sudah merendahkan diri adalah menyerahkan segala pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada tangan Tuhan. Karena Dia memperdulikan hidup kita. Amin. Semakin Anda khawatir, semakin Anda takut, yang Anda lakukan adalah datang sama Tuhan. Ketika saya sedang menghadapi begitu banyak pergumulan, yang saya lakukan adalah
Saya masuk ke kamar saya dan saya buka keyboard dan saya worship secara pribadi di sana. Karena saya tahu bahwa worry itu akan bisa, kalau kita biarin tahu lama, akan bisa menguasai hidup kita. Akan membuat kita makin lama makin terpuruk, makin tertekan. Ada satu perkataan yang saya suka dikatakan, if you have the opportunity to worry, then you have the opportunity to worship. Kalau kita punya kesempatan untuk punya rasa khawatir, maka kita punya kesempatan juga untuk bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena worship will eliminate worry through the presence of God. Waktu kita menyembah Tuhan, penyembahan itu membantu menghilangkan kekhawatiran kita melalui apa? Hadirat Tuhan. Amin. Semakin kita menyembah Tuhan, rasa khawatir kita semakin hilang. Yang terakhir, wah kalau udah dengar yang terakhir ini pada senang nih. Focus on God. Ya dikatakan yang terakhir adalah focus on the promise, not the process. Artinya kita belajar fokus sama janji Tuhan, bukan proses. Kalau Anda tahu Anda sedang diproses dibentuk Tuhan. Israel tahu dia diproses dibentuk Tuhan. Tapi mereka mengeluh, kok lama banget ya 40 tahun di padang gurun kok begitu-begitu. Dan akhirnya mereka akhirnya nggak dapat masuk. Kenapa? Karena mereka begitu terus. Fokus sama on proses, kok nggak selesai kok di padang gurun mulu dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya membuat mereka tuh lupa sama janji Tuhan. Padahal janji Tuhan tuh luar biasa buat kita. Kita perlu berpegang kepada janji Tuhan. Harusnya jangan kita mendengarkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena semakin kita dengerin namanya ketakutan dan kekhawatiran kita banyak mengalami namanya kehilangan. Josh Meyer ngomong seperti ini, it is amazing what we lose in life by listening to fear instead of listening to God. Ada satu hal yang luar biasa ketika kita kehilangan banyak hal yang besar dalam kehidupan kita, banyak hal yang luar biasa waktu kita mendengarkan ketakutan kita, lebih daripada kita mendengarkan Tuhan. Bayangin. Saya percaya Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mendengarkan Tuhan. Belajar untuk mendengarkan, berpegang kepada janji Tuhan. Satu ayat firman Tuhan, saya membagikan ayat yang terakhir dikatakan seperti ini. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6, versi The Message bilang seperti ini. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Bagi saya ayat ini luar biasa. Jangan coba-coba melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Belajar untuk apa? Dengerin suara Tuhan. Dalam segala apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Karena dia yang akan guide, dia akan yang menuntun kita. Amin. Bagaimana kita bisa dengerin suara Tuhan? Simple, kembali lagi. Kita belajar untuk read your Bible, belajar untuk baca Alkitab. Tapi bukan cuma sekedar baca, tapi start by journaling your devotion, by start journaling. Maksudnya journaling gimana? Kadang-kadang kita senang baca renungan, selesai, kemudian kita pergi kerja, lalu pun melakukan aktivitas. Saya mengajak untuk semua teman-teman di sini untuk waktu baca firman Tuhan, baca benar-benar, lalu kemudian tanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa dari ayat itu. Kemudian kita tulis di kita punya jurnal, di kita punya buku catatan. Tulis, ayat ini ngomong ini dan Tuhan taruh hati saya ngomong tentang ini. Itu namanya jurnal. Bedanya jurnal dengan diary adalah, diary itu untuk yang namanya adalah untuk event, untuk mencatat kejadian-kejadian yang sedang kita alami di hari itu. Kalau journaling itu kita mencatat apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan. Itu bedanya. Ya, diary for event, journaling for study, for learning. Jadi kita harus bisa bedain. Jadi karena itu Anda baca Alkitab jangan cuma sekali lewat. Benar-benar di journaling. Benar-benar baca, renungkan, tuliskan apa yang Anda dapatkan. Dan itu sangat membantu kita. Membantu kita untuk bisa mengerti, membantu kita untuk belajar, membantu kita punya hikmat. Jadi kita nggak baca cuma sekali lewat, tapi benar-benar kita take time
to listen to God. Dan dia bisa guide kita dengan baik. Amin. Dan dia bisa tuntun kita dengan luar biasa. Saya mau tutup dengan satu perkataan seperti ini. God speak to those who take time to listen. And He listen to those who take time to speak to Him. Amin. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu apakah Anda sedang berada dalam ups atau berada sedang dalam downs. Tapi apapun dalam kondisi Anda, kita perlu datang sama Tuhan. Kita belajar fokus sama Tuhan. Baik dengan doa, baik kita merendahkan hati dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Bahkan kita juga belajar mendengarkan Tuhan dengan menuliskan jurnal dari devotion kita, dari saat teduh yang kita lakukan setiap hari. Saya yakin kita akan belajar banyak. Saya yakin kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya yakin kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan kita bisa mendengarkan suaranya, bicara buat kita. Hari ini kalau Anda yang mau berkata sama Tuhan, bahwa Tuhan, saya mau belajar fokus kepada Engkau. Hari-hari ini dengan situasi yang saya alami, saya mau belajar fokus kepada Engkau Tuhan. Kalau itu Anda, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Bapak kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengangkat tangan mereka Tuhan saat ini yang berkata, mereka perlu fokus kembali sama Tuhan. Hamba berdoa apapun situasi yang mereka hadapi, kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi, tantangan, masalah, problem, baik yang ada di Jepang maupun ada di keluarga mereka yang ada di Indonesia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar mereka kembali fokus kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Biar mereka fokus kembali kepada Tuhan melalui doa-doa mereka, melalui penyembahan mereka kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, mereka fokus kembali untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan hari ini, apapun mereka yang hadapi masalah mereka Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami katakan ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau siap menolong kami Tuhan. Engkau siap menolong kami Tuhan. Ajari kami untuk siap menerima pertolongan Tuhan dengan cara-Mu yang melebihi dari apa yang kami bisa pikirkan, doakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Engkau. Semua yang percaya, mari kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Haleluya, thank you buat Pastor Joe untuk sharing firman Tuhan siang hari ini saudara. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan membawa perpuluhan kita. Sebelumnya saya akan membacakan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 dan Roma 11 ayat 36. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan siang hari ini Tuhan, begitu luar biasa Tuhan. Kami bisa ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami yakin percaya semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami masih bisa lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu yang luar biasa Bapa. Kami akan percaya Tuhan, semua adalah perkenanan-Mu saja Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Joe dan keluarganya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati mereka dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan, sehingga banyak jiwa lagi yang datang kepada Engkau Tuhan melalui hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Yang luar biasa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat semuanya berhasil. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka cita-citakan semua Tuhan, Engkau juga buat semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Dan saat ini Bapa, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami jemaat-Mu juga Tuhan,
ingin datang dan membawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan, nasar kami kepada Engkau Bapa, buah sulung kami Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya Tuhan.